Bab 2, Bismillahirrahmanirrahim, nafas awal penciptaan. Dalam kesunyian batin, ketika dunia perlahan-lahan kehilangan suaranya, dan hati mulai mendengar bisikan terdalam, terdengarlah satu kalimat yang membuka seluruh semesta makna. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang sufi, kalimat ini bukan hanya permulaan dari sebuah bacaan, tapi ia adalah awal dari segala yang pernah dan akan ada. Ia adalah nafas pertama yang dihembuskan oleh wujud ilahi ke dalam kekosongan, yang melahirkan alam, waktu, dan kesadaran itu sendiri. Ketika lidah mengucapkannya, jiwa seakan ditarik untuk kembali ke asal kejadian, menyatu dengan sumber segala kasih dan keagungan. Kalimat ini adalah undangan untuk mengingat bahwa segala sesuatu dimulai dan harus selalu dimulai dalam kesadaran akan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Para sufi memahami bahwa Bismillah berarti memulai dengan namanya, bukan sekadar menyebut, tetapi melibatkan, menghadirkan, membiarkan namanya menyelimuti seluruh niat dan tindakan. Dalam kesadaran ini, tak ada perbuatan yang berdiri sendiri. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap gerak kehidupan menjadi bagian dari tarian semesta yang bergerak dengan irama kasih-Nya. Nama Allah bukan hanya sebutan, melainkan pintu masuk ke dalam kesadaran yang luas, yang memancar dari pusat keheningan. Ketika seseorang mengucapkannya dengan hati yang sadar, maka ia sedang mengizinkan Tuhan untuk bertindak melalui dirinya, menghapus ego, melebur batas, dan menyambung kembali dengan arus ilahi yang tak terputus. Kemudian hadir dua sifat agung, Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih yang melimpahkan cintanya kepada seluruh ciptaan tanpa syarat, dan Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang yang kasihnya bersifat khusus, mendalam, dan tak terbayangkan. Tafsir Sufi mengajarkan bahwa Rahman adalah laut yang mengalir tanpa arah, dan Rahim adalah ombak lembut yang menyentuh pantai hati para pecinta. Dalam dua nama ini, kita belajar bahwa cinta ilahi bukanlah konsep abstrak, melainkan pengalaman langsung yang bisa dirasakan oleh hati yang jernih dan jiwa yang rindu. Kedua sifat ini menjadi pelita dalam malam keegoan kita, menerangi jalan pulang kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa setiap keberadaan adalah ekspresi dari kasih-Nya. Lebih jauh, ayat Maliki Yaumiddin membawa kita pada kesadaran tentang hari pembalasan. Bukan sekadar sebagai hari penghakiman eksternal, melainkan sebagai momen puncak pengenalan diri. Dalam tafsir Sufi, hari itu adalah saat di mana jiwa berdiri dalam kejujuran penuh, menyaksikan setiap gema perbuatan dan niat yang selama ini tersembunyi di balik lapisan batin. Ini adalah refleksi tajam yang mengajak kita agar senantiasa hidup dalam kesadaran akan tanggung jawab spiritual. Bukan hanya kepada dunia, tetapi terutama kepada diri sejati yang abadi. Kesadaran ini menumbuhkan ketulusan dan kerendahan hati, karena kita tahu bahwa setiap tindakan adalah cermin yang memantulkan keadaan batin kita. Akhirnya, bab ini mengajak kita untuk memahami bahwa Al-Fatihah adalah sebuah doa dan zikir yang mengalir seperti sungai energi yang menyatukan mikrokosmos dalam diri kita dengan makrokosmos alam semesta. Ia mengajarkan kita untuk terus-menerus menyelaraskan langkah dengan nafas semesta, merasakan aliran cinta dan cahaya yang tak berkesudahan. Melalui tafsir Sufi ini, kita diajak tidak hanya untuk membaca atau menghafal, tetapi untuk mengalami surat ini sebagai pengalaman hidup yang penuh makna, di mana jiwa kita dilahirkan kembali setiap kali Al-Fatihah diucapkan. Perjalanan ini baru saja dimulai, sebuah perjalanan menuju pemahaman sejati, di mana setiap kata membuka lapisan-lapisan baru dalam diri, membawa kita semakin dekat pada kebijaksanaan dan kedamaian yang hakiki.